Rapat Paripurna Istimewa DPRK Subur Salam dalam rangka pengambilan sumpah janji anggota DPRK Subur Salam masa bakti tahun 2014-2019 hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 kita mulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Karim oleh Saudara Sarip Sahudin. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. 1, 2, 3. Indonesia
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna istimewa Dewan Wakil Rakyat Kota Sumsel dengan acara pengucapan sumpah janji anggota DPRK masa bakti 2014 sampai 2019 yang dihadiri oleh rekan-rekan anggota Dewan Wakil Rakyat Kota Sumsel masa bakti 2009-2014 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita semua sehingga telah dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 DPRD tentang tata tertib DPRD bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam sidang paripurna DPRD. Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini keanggotaan DPRK masa bakti 2009-2014 segera akan mengakhiri masa baktinya. Selama masa pengabdiannya, DPRK telah melaksanakan tugas dan kewajibannya seoptimal mungkin dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Tidak hanya dilihat banyaknya jumlah kanun yang dihasilkan yang berasal dari inisiatif Dewan, namun kualitas harus berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Anggota Dewan lebih banyak sebagai sumber ide dan gagasan-gagasan. Mudah-mudahan dalam periode ini dapat melahirkan kanun-kanun yang responsif. Kedua, fungsi anggaran, yaitu bagaimana merumuskan rencana keuangan setiap tahunnya, merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi-visi yang ditetapkan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi ini tidak hanya menyangkut bidang keuangan APBD, tapi menyeluruh, yaitu terhadap kinerja pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan publik. Apakah DPRD memiliki kewenangan untuk membatalkan sebuah peraturan kepala daerah? Ternyata tidak ada satu peraturan perundangan yang menyatakan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Satu-satunya kekuatan hanyalah meminta pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Nah, mungkin ini pula penyebab banyaknya orang yang ingin menjadi kepala daerah, termasuk saya. Intermezzo. Demikian kata pengantar ini, bukan kata-kata terakhir karena kami belum berakhir. Hanya saja tidak menjabat lagi atau tidak anggota dewan lagi. Dalam kesempatan ini, saya pribadi dan keluarga dan seluruh anggota DPRK yang tidak dilantik hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya atas hilaf perilaku perkataan yang mungkin selama menjabat banyak yang tidak mengenakan hati, tidak berkenan dan membuat tersinggung Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat Kota Sumsel. Dari hasil kegiatan Dewan
masa bakti 2009 sampai 2014 dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menghasilkan antara lain produk keputusan DPRK dengan rincian sebagai berikut. 1. Keputusan DPRK sebanyak 86 keputusan, meliputi persetujuan kanun sebanyak 57 keputusan, termasuk kanun inisiatif DPRK sebanyak 9 kanun. Untuk tahun 2014 sebanyak 5 kanun yang sudah dibahas dan dievaluasi tapi belum diparipurnakan. Kemudian persetujuan non-kanun sebanyak 29 keputusan. Keputusan DPRK dasar sebanyak 106 keputusan. Keputusan pimpinan DPRK sebanyak 53 keputusan. Persetujuan pimpinan DPRK yang berbentuk surat sebanyak 432 dan kegiatan-kegiatan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Gubernur Aceh nomor 171/636/2014 tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Suku Salam. Gubernur Aceh menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam lampiran 1 keputusan Gubernur ini dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Suku Salam masa jabatan tahun 2009-2014 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Suku Salam. Kedua, meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran 2 keputusan Gubernur ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Suku Salam masa jabatan tahun 2014-2019. Ketiga, pengucapan sumpah janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Suku Salam dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Suku Salam. Keempat, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pencapaian ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 11 Agustus tahun 2014 Masehi atau 15 Syawal 1435 Hijriah. Gubernur Aceh Zaini Abdullah ditandatangani. Lampiran 2 Keputusan Gubernur Aceh nomor 171/636/2014 tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Suku Salam. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Suku Salam masa jabatan tahun 2014-2019. 1. Salehati dari Partai Aceh, daerah pemilihan Suku Salam 1. 2. Hariansyah dari Partai Aceh, daerah pemilihan Suku Salam 3. 3. Lutan dari Partai Aceh, daerah pemilihan Suku Salam 4. 4. Hajah Marani Harahap dari Partai Hati Nurani Rakyat, daerah pemilihan Suku Salam 1. 5. Happy dari Partai Hati Nurani Rakyat, daerah pemilihan Suku Salam 2. 6.
6. Jumadi dari Partai Hati Nurani Hidayat, daerah pemilihan Subul Salam 3. 7. Fajri Munti dari Partai Golongan Karya, daerah pemilihan Subul Salam 1. 8. Haris Muda Pancin dari Partai Golongan Karya, daerah pemilihan Subul Salam 2. 9. Usman Kahan dari Partai Golongan Karya, daerah pemilihan Subul Salam 3. 10. Syahrizal Putra Sanyago Esa dari Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Subul Salam 1. 11. Happy Sinaga dari Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Subul Salam 2. Rasumin 12. Rasumin dari Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Subul Salam 4. 13. Dedi Bancin SE dari Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Subul Salam 1. 14. Rismanto Bancin SPDI dari Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Subul Salam 2. 15. Haji Ado Irawan dari Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Subul Salam 4. 16. Nasir dari Partai Demokrat, daerah pemilihan Subul Salam 1. 17. Haji Zainuddin SE dari Partai Demokrat, daerah pemilihan Subul Salam 4. 18. Sukaryani dari Partai Bulan Bintang, daerah pemilihan Subul Salam 1. 19. Haji Ansari Nusrambo SAMM dari Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan Subul Salam 1. 20. Jamasa Cibru dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, daerah pemilihan Subul Salam 3. Gubernur Aceh Zaini Abdullah ditandatangani. Hari ini saya, Ketua Pengadilan Negeri Sipil, atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, akan mengambil sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subul Salam masa waktu 2014-2019. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah dan janji? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini. Juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan juga oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subul Salam dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa
dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini kami umumkan pimpinan sementara DPRK Kota Suku Salam sebagai berikut. 1. Ketua sementara DPRK Suku Salam Heriansyah Munti dari Partai Aceh. 2. Wakil Ketua sementara DPRK Suku Salam Dedi Panji SE dari Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Baru Pimpinan Sementara DPRK kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita semua dapat bertemu untuk mengikuti rapat paripurna istimewa DPRK pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh peradaban seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, bahwa sebelum pimpinan DPRK terbentuk secara definitif, maka DPRK ini dipimpin oleh pimpinan sementara DPRK yang terdiri atas seorang ketua dan
hasil musyawarah dari beberapa partai politik yang memperoleh kursi terbanyak, maka kami diberikan mandat untuk memimpin sementara DPRK sebelum ada pimpinan definitif. Pertama adalah sebagai seorang muslim, firman Allah yang dibacakan tadi dikatakan, kira-kira terjemahannya adalah, akulah penguasa dunia dan akhirat. Apabila aku menghendaki, aku bisa memberikan kerajaan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan apabila aku menghendaki, maka kerajaan bisa aku tarik. Kenapa ini kembali saya boleh pengalaman saya dalam pilkada, baik periode pertama, periode kedua, banyak orang mencibir, tidak yakin saya bisa menang, tidak yakin saya bisa sukses. Banyak isu yang hiruk pikuk di warung kopi. Tapi kalau Allah berkata, inna ma'ahu yarsyai'an ayatullah kun ayat. Kalau jadi kata, maka secaya saja. Oleh karena di surat Yasin ayat 83 sampai lagi, wa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Akulah pemegang kuasa dunia dan akhirat, dan kepadakulah engkau akan kembali. Maka khusus para bapak ibu dewan yang baru dilantik, tidak perlu ada kesombongan di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, saya jengkol dengan Ibu Pianti Mal, Bu Siti Ansari, Pak Karlius, Bapak Haji Sugito, Bapak Haji Saiful Padang, Bapak Insinyur Abdul Ginti, Bapak Supriyadi, Bapak secara gentleman, sekalipun dalam proses pemilu legislatif beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara kita ini tidak terpilih, tapi hadir dalam serah terima pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ma'am. Mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari menjelang siang ini kita semua masih diberikan Allah kesempatan untuk menghadiri sidang paripurna istimewa pengambilan dan pengukuhan sumpah jabatan DPR Kota Sulam yang baru periode 2014-2019 yang akan datang. Selawat beriring selam tentu pula kita tidak pernah lupakan. Kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan hak manusia dari zaman jahiliyah hingga pada pengetahuan, sebagaimana yang kita nikmati sampai dengan hari yang berbahagia ini. Secara khusus melalui pimpin sidang yang kami hormati, ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu pimpinan Dewan periode yang lama serta seluruh anggota DPR periode yang lama. Sejak kami periode yang pertama bekerja sama, banyak melahirkan program-program pembangunan, banyak melahirkan peraturan-peraturan, di mana juga yang sesuai dengan tupoksi DPR adalah legislasi, budgeting dan kontroling. Itu semua diimplementasikan, itu semua dijabarkan sesuai dengan penyampaian kabinet kemarin melalui Bapak Haji Sugito. Periode DPR 2009-2014 melahirkan 68 kanun penyampaian paket. Harapan kita ke depan, Bapak Ibu Dewan yang baru, mari kita bekerja sama sesuai dengan tupoksi masing-masing untuk melahirkan banyak regulasi, banyak peraturan daerah demi kepentingan orang banyak di Kota Sulam yang kita cintai dan bangga. Dari komposisi DPR yang ada sekarang hanya 25% wajah-wajah lama. Yang lain adalah wajah baru. Belajar, cari buku-buku, cari literatur. Saya bisa dan saya belajar. Oleh karena itu harapan kami untuk bisa mensinergikan ini
melalui sekuan untuk dijembatani, difasilitasi apa-apa yang diperlukan oleh anggota dewan yang baru, supaya tidak satu kencang satu lambat. Di pundak saudara-saudari tidak ada lagi nama partai, tapi hari ini di pundak saudara-saudari kalau wakil rakyat, wakil dari 75.000 jiwa masyarakat Kota Magelang yang kita cintai. Ada beberapa pointer-pointer yang menjadi catatan khusus kita dalam pembahasan anggaran 2015 yang akan datang, yang kita bahas November dan Desember tahun ini. Pertama adalah bagaimana mempercepat proses pembangunan jalan Sol, Subul Salam, Oto Ring Road, Jalan Elang, yang panjangnya 32 km, jalur utara dan jalur selatan. Dan alhamdulillah, sebelum tanggal 14 Agustus yang lalu kami berada di Jakarta untuk membicarakan program ini. Desain engineering detail sudah siap dan sudah sekarang memerlukan anggaran hampir 1 triliun. Sebagai seorang muslim periode dulu, begitu banyaknya warga masyarakat yang berkerumun mendatangi pejabat-pejabat, baik pimpinan DPR, para kandidat, dengan harapan THR. Tapi di tahun ini kebiasaan itu sudah mulai kita mulai. Dan tahun anggaran 2015 melalui proses pembahasan anggaran bersama, pihak eksekutif merencanakan antara 1,5 miliar sampai 2 miliar kita switch anggaran, kita peruntukkan untuk anak-anak yatim piatu, fakir miskin yang ada di desa-desa. Untuk tahun 2014 kita mendapat 2 kado istimewa. Pertama, kado istimewa dari Badan Pengawas Keuangan tentang pengelolaan keuangan Kota Subul Salam bersama dengan DPR. Kita mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Kita 2012 dapat WTP, dapat bonus dari Departemen Keuangan 3 miliar. 2013 kita dapat WTP, dapat bonus 6 miliar. Dan melalui PAPK, melalui segala yang kita sampaikan, kita berupaya tidak hanya 6 miliar kita dapatkan bonus dari Departemen Keuangan, melainkan antara 10 sampai 20 miliar rupiah akan kita datangkan uang dari Departemen Keuangan sebagai bonus wajar tanpa pengecualian. Oleh karena itu, harapan saya sebagai kepala pemerintahan pada orang tua kami, pada sepuh kami, ini sepuh kami, tolong ajari kami, tolong nasihati kami, tolong tuntun kami, karena kami manusia biasa. Jangan karena dampak pilkada 2013, 2014 persaudaraan terputus. Muslim itu bersaudara, hablum yang nas harus kita tegakkan. Ukhuwah Islamiyah harus kita tegakkan. Terus terang, miris hati ini terkadang berderai air mata. Seakan seorang ayah saya lupa pada anaknya hanya karena beda pilihan dalam proses pilkada pada waktu. Oleh karena itu dalam bulan Syawal ini juga merasaki bersama istri Salmaja serta istri menyampaikan permohonan maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang saya sampaikan tentu kepada istri atau suami yang dulu ini, tolong dibantu, tolong didukung, dan sebuah catatan di politik. Seorang istri harus memposisikan dirinya sebagai ibu rumah tangga. Persoalan politik biarkan suami mengurus di lembaga ini. Persoalan politik biarkan istri mengurus di lembaga ini. Jangan persoalan istri, persoalan rumah tangga dibawa ke lembaga ini. Lembaga ini milik seluruh masyarakat Kota Subul Salam, bukan milik merasa. Kalau itu tidak kedepankan, insya Allah akan terjadi sinergisitas antara eksekutif dan legislatif. Tapi selama itu tidak kita koreksi, yakinlah maka akan terjadi bias di bidang politik. Tentu harapan kami sekali lagi pada orang tua yang bangga dan senang dengan putra putri terbaiknya duduk menjadi wakil rakyat, berikan saran pada mereka. Katakan yang benar itu adalah benar, dan katakan yang salah itu adalah salah. Yang dapat kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini dengan tidak mengajari, terakhir kami sampaikan bagi Bapak Ibu Dewan yang terpilih, kalau masih ada orang tua, sujud di depan orang tua.
cium lutut mereka, karena mereka membayangkan Anda, dan karena berdoanya lah Anda bisa duduk dan DPR Kota Sumbawa. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wali Kota. Dengan berakhirnya sambutan Wali Kota tersebut, maka berakhir pula rapat paripurna istimewa kita pada hari ini. Sebelum rapat ini kita tutup, dimintakan kepada Saudara Ketua MPU Kota Suku Salam untuk membawakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana ya Allah fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon ampun dari segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan dua ibu bapak kami, dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Lindungi kami, tunjuki kami di jalan yang benar. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari yang telah Engkau tentukan ini, kami telah melaksanakan prosesi pelantikan dan mengambil sumpah anggota DPRK Kota Suku Salam. Kami sadar ya Allah bahwa banyak kekhilafan dan kekeliruan yang kami lakukan. Jikalau bukan tunjuk dan ajaran, tentu barangkali perjalanan kami akan jadi suram. Oleh karenanya tunjuki kami, tunjuki anggota DPR kami yang baru saja dilantik pada hari ini. Mudah-mudahan dapat melaksanakan trifungsi DPRK Kota Suku Salam yang kami cintai. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami sadar ya Allah bahwa kami tidak pantas masuk ke dalam syurga karena terlalu sedikit amal ibadah yang kami lakukan. Tapi jujur kami mengakui ya Allah, kami pun tidak kuat masuk ke dalam neraka, walaupun kami sadar bahwa kesalahan dan dosa kami begitu banyak. Oleh karenanya, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima taubat kami, ya Mujibas Salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan yang terhormat, terima kasih kami sampaikan kepada bapak-bapak, saudara-saudara, serta anggota Dewan yang terhormat yang telah mengikuti acara ini dengan tekun dan penuh hikmat. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Suku Salam dalam acara pengucapan sumpah janji anggota DPRK Suku Salam masa bakti 2014-2019 kami nyatakan selesai dan ditutup.
udah panik. Kalau takut mundur sampai bisa mundur.